Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 akan mempresentasikan laporan hasil praktikum kami kali ini. Adapun anggota kelompok kami yaitu pertama Muhammad Bilakustana, kemudian Muhammad Bintang Dewa, Sahru Sopwi, Ali Piridwansa, Salah Nurul Kamila, dan Resa Sandra Sulaiman. Adapun latar belakang presentasi kita kali ini adalah sebagai berikut. Proses fotosintesis adalah satu-satunya mekanisme metabolisme yang terjadi pada tanaman. Mekanisme ini melibatkan penyusunan ulang senyawa kimia yang kompleks dibantu oleh energi cahaya. Proses fotosintesis membantu tumbuhan memproduksi glukosa yang menjadi sumber makanan makhluk hidup dan juga oksigen. Proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Proses fotosintesis terjadi pada jaringan palisade atau jaringan tiang serta bunga karang yang ada di mesofil daun. Pada jaringan bunga karang atau sel palisade, fotosintesis terjadi di dalam organel yang disebut kloroplas. Proses fotosintesis hanya dapat terjadi apabila terdapat cahaya yang membantu prosesnya. Cahaya yang membantu proses fotosintesis bisa berupa cahaya lampu maupun cahaya matahari. Hal terpenting mengenai cahaya adalah bahwa cahaya itu memiliki sinar putih yang mengandung spektrum warna. Selain bantuan cahaya, proses fotosintesis juga membutuhkan bahan dasar berupa gas karbon dioksida serta air. Oleh karena itu, dalam praktikum kali ini akan dilihat seberapa besar pengaruh cahaya, spektrum warna cahaya, serta kandungan karbon dioksida terhadap laju fotosintesis tanaman. Tujuan praktikum ke-1 membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Kedua, mengetahui bahwa fotosintesis membutuhkan cahaya. Isi laporan, jenis kegiatan ini berbentuk penelitian praktikum yang kami lakukan di sini, yaitu meneliti dan membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Tempat dan waktu kegiatan: tempat Rumah Ali Pridoansa, hari dan tanggal Selasa 8 November 2022, waktu pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore. Petugas kegiatan: kameramen Ali Pridoansa, editor Resa Sandra dan Salah Nurul. Praktik: Muhammad Fadil Kustana, Muhammad Sahru Sopwi, Muhammad Bintang Dewa. Persiapan dan perancangan kegiatan: untuk persiapan dan rancangan sudah matang, semua bahan-bahan dan alat-alat sudah ada di rumah, sudah dipersiapkan sebelum memulai praktek. Untuk pelaksanaan praktikum dimulai hari Selasa 8 November 2022 pukul 3 sore sampai dengan 4 sore. Meneliti fotosintesis menghasilkan oksigen. Peserta kegiatan Alif Ridwansa, M. Syarif Sofi, Muhammad Bintang Dewa, Muhammad Fadil Kustana, Resa Sandra Sulaiman, Nasah Nurul Kalmilah, kelas 12 IPA 2, sekolah SMA 1 Cibeber. Kesulitan dan kehambatan tidak ada. Adapun hasil kegiatan praktikum kami kali ini dapat diketahui bahwasanya tanaman yang di tempat terang dengan air NaHCO3 atau soda kue itu pada 5 menit pertama menghasilkan sedikit gelembung. Untuk 10 menit kedua atau 5 menit kedua itu menghasilkan gelembung yang cukup banyak, dan untuk di waktu 15 menit atau menit ketiga menghasilkan sangat banyak gelembung. Sedangkan untuk tumbuhan yang di tempat terang menggunakan air biasa itu pada 5 menit pertama tidak menghasilkan gelembung, pada 10 menit atau 5 menit kedua menghasilkan sedikit gelembung, dan pada 15 menit atau 5 menit ketiga menghasilkan cukup banyak gelembung. Sedangkan untuk yang disimpan di tempat gelap yang mengandung air NaHCO3 itu sama sekali tidak menghasilkan gelembung pada setiap menitnya. Adapun untuk analisis data, yaitu gelembung yang dihasilkan merupakan gas oksigen. Gas ini terbentuk karena proses fotolisis di mana air diurai menjadi gas oksigen yang akan muncul berupa gelembung-gelembung dengan persamaan berikut: 2H2O menjadi 4H tambah 2O. 2. Pada saat daun bayam dalam botol plastik dengan kondisi terkena matahari langsung, proses fotosintesis dapat berjalan cepat dan menghasilkan banyak gelembung daripada di tempat yang gelap, karena sebenarnya pada air telah terdapat sejumlah CO2 terlalu dan mendapatkan energi yang banyak untuk melakukan fotosintesis.
Fungsi NaHCO3 atau soda kue di sini adalah sebagai katalis dalam reaksi. Botol plastik yang diberi baking soda akan menyebabkan jumlah CO2 yang terlarut menjadi tinggi. Selain itu, botol plastik tersebut diletakkan di tempat terang sehingga banyak energi untuk berfotosintesis. Oleh karena itu, proses fotosintesis menjadi lebih cepat dan menghasilkan gelembung yang banyak dibandingkan dengan botol yang terletak di tempat gelap. Berikut beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Nomor 1. Perlakuan yang menghasilkan lebih banyak gelembung udara adalah jawabannya, yang menghasilkan gelembung lebih banyak adalah perlakuan di tempat yang terang dengan air campuran NaHCO3. Nomor 2. Jelaskan penyebab terjadinya perbedaan gelembung pada percobaan tersebut. Jawabannya, yang menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah gelembung pada percobaan tersebut adalah A. Berlangsungnya fotosintesis semakin lama waktu yang dibutuhkan, maka semakin banyak gelembung gas oksigen yang dihasilkan karena proses fotosintesis. Akan banyak menghasilkan gas oksigen seiring dengan waktu fotosintesis. B. Cahaya matahari berdasarkan percobaan di atas. Gelembung sebagai oksigen yang dihasilkan di tempat yang kena sinar matahari akan menghasilkan gas oksigen yang lebih banyak dibandingkan di tempat yang tidak kena sinar matahari. Hal itu disebabkan karena dalam proses yang diperlukan cahaya matahari sebagai sumber energi dalam fotosintesis, khususnya dalam fotolisis, sehingga semakin mendapatkan cahaya, maka semakin banyak air yang dipecah dan semakin banyak pula gas oksigen yang dihasilkan. C. CO2, fungsi NaHCO3 adalah sebagai katalis untuk menambah kadar CO2. Dalam fotosintesis, dibutuhkan juga CO2 untuk diubah menjadi O2, sehingga semakin banyak CO2, maka akan semakin banyak juga O2 yang dihasilkan. Nomor 3. Gas apakah ada pada gelembung tersebut? Jawabannya, gelembung yang dihasilkan pada percobaan itu merupakan gas oksigen atau O2. Gas ini terbentuk karena proses fotolisis di mana air diuraikan menjadi gas oksigen yang akan muncul berupa gelembung-gelembung. Yang terakhir, nomor 4, apakah fungsi penambahan NaHCO3 pada percobaan tersebut? Jawabannya, fungsi penambahan NaHCO3 akan meningkatkan laju fotosintesis. Mau nambahan NaHCO3 dimaksudkan untuk menambah kandungan CO2 yang terdapat dalam air. Hal inilah yang membuat laju fotosintesis meningkat. Fungsi NaHCO3 di sini sebagai katalis dalam reaksi fotosintesis. Jadi, kesimpulan dan saran dari praktikum ini adalah 1. Terbukti bahwa dalam proses di atas menghasilkan gas oksigen. 2. Faktor intensitas cahaya yang terang, cukup dan optimal akan membuat proses cepat menjadi. Namun apabila cahaya yang tersedia sedikit, maka fotosintesis menjadi lambat. 3. Kadar CO2 juga menjadi faktor dalam proses fotosintesis kali ini.